Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahukunna mubarak ya banati. Kaifa halukunna jami'an? Na'am la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasa al jadidah. Wa hayya nujaddid an-niyah da'iman qabla an nabda'a ad-dirasah. Liyaj'alallah hadhihi al-'ulum nafi'ah lana fid dunya wal akhirah insyaallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayyatuhas salihat wal mumtazat insyaallah. Iftahna as-safha 249 fil hadits as-sadis wa sittun ba'dal mi'ah. Kitabuz zakah. Naam. Qabla an nabda naqra al-hadits awalan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. فالمعنى الإجمالي ركزنا معي يا بنات. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ay arsala atau mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ila Yaman, da'iyan wa mu'alliman wa qadiyan. Untuk berdakwah dan mengajarkan dan juga sebagai qadi di sana ya, sebagai hakim. Biasanya kerjaan qadi ini ketika ada misalkan pertengkaran ataupun salah faham akan diselesaikan di qadi ya. Fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam sifat ad-da'wah wal hikmah ar-rasyidah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat ya untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal bagaimana sifat-sifat dakwah dan hikmahnya ar-rasyidah ya, bagaimana cara berdakwah dengan baik dan tata cara dengan yang baik seperti itu. Fa'akhbaruhu awalan an hal man sayuqaddim alaihim lianna likulli unasin khitaban yulaimuhum. Fa'akhbaruhu annahum ahlu kitabin indahum madahuna indahum ilm wa hujjaj. Di sini ilm ya, wa hujjaj yujadiluna biha liyakhudh lahum al-uhbah. Thumma amarahu an yad'uhum bil aham fal aham. Naam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara berdakwah dengan baik dan apa yang harus disampaikan pertama kali sampai di Yaman seperti itu ya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ketika Mu'adz bin Jabal sampai apa yang harus disampaikan terlebih dahulu seperti itu, karena katanya setiap manusia itu pasti ada kecocokan ya untuk mereka agar mereka bisa menerima apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Kita ketahui ya banat bahwa tidak semua orang pintar dapat menyampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat seperti itu ya. Seperti juga dengan ustazah-ustazah ya, meskipun misalkan ilmu kita banyak dan juga pemahaman kita luas, namun terkadang kita ada kendala
bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu mengerti dan paham, ya, seperti itu. Dan pasti setiap orang ada kekurangan, namun kita sebagai manusia dan juga para sahabat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan Muadz bin Jabal untuk mengetahui tata cara yang baik dalam berdakwah seperti itu. Nah, di sini fa akhbaruhu annahum ahlu kitabin. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada Muadz bin Jabal bahwa yang akan didatangi di negeri Yaman itu adalah orang-orang ahli kitabin, ya. Nah, seperti al-Yahud, ya. Indahum ilmu hujaj yujadiluna biha, ya. Orang Yahudi itu seperti kita ketahui orang-orang yang pintar, ya, pintar dalam dunia dan sebagainya, namun mereka menyalahgunakan ilmu mereka, ya, dan memiliki hujah juga, dalil-dalil untuk apa, yujadiluna biha, untuk menentang, ya, menentang apa-apa yang akan disampaikan oleh mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun menyalahgunakan ilmu itu sendiri. Liya'khudz lahum al-ubba tsumma amarahu an yad'uhum bil aham fal aham, ya, untuk mengapa Rasulullah mengajarkan Muadz bin Jabal tata cara dakwah untuk mengambil perhatian mereka, ya, dan menyuruh Muadz bin Jabal untuk menyampaikan sesuatu yang penting ataupun sesuatu yang sangat penting dari sesuatu yang penting, seperti itu. Jadi sebelum yang penting ada yang terpenting yang harus disampaikan. Nah, fa ahammu syai' asyhadatan. Nah, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting adalah asyhadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Li'annahuma al-asas alladzi la yaqumu bina bidunihi fala tasih al-ibadat in lam yujad al-iqrar qalban wa qaliban bihima. Jadi kenapa harus dua syahadat terlebih dahulu? Karena itu adalah asas ataupun pondasi sebelum sesuatu dibangun di atasnya. Seperti itu, ya. Seperti halnya misalkan rumah. Apakah kita bisa membangun rumah dengan kuat ketika pondasi tidak terbangun dengan baik? Tidak, ya, akan roboh, akan cepat terbawa, mungkin angin puting beliung datang akan dibawa dan hancur itu rumah, seperti itu. Jadi sesuatu ketika kita ingin membangun dengan sangat kuat, ya, kita harus memikirkan bagaimana caranya pertama kali kita lakukan. Seperti ini, ketika misalkan berdakwah, kita hendaknya harus menguatkan di pondasinya dulu, yaitu mereka menerima dengan baik dan berpasrah untuk membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu, ketimbang misalkan langsung dengan tata cara sholat, sedekah dan lain sebagainya, ya. Karena ketika melakukan hal-hal kebaikan namun dia belum masuk Islam ataupun belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka apa yang dilakukan itu sia-sia, seperti itu. Nah, summa amarahu idza ata'u bihima. Nah, ketika misalkan orang-orang ahli kitab itu sudah atau taat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, nah, an yad'uhum ila ahamil ibadat wa hiya as-shalawat al-khams al-maktubah. Nah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kata Rasulullah apa yang harus disampaikan kepada mereka oleh Muadz bin Jabal, yaitu menyeru mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat penting, yaitu apa? Yang pertama di sini as-shalawat al-khams al-maktubah, yaitu sholat 5 waktu yang wajib, ya. Nah, terus setelah itu apa? Summa bayyana lahum ba'da iltizamis sholah. Nah, setelah mereka melaksanakan sholat dengan baik, misalkan, nah, fardhu az-zakah. Nah, setelah itu zakat allati hiya qarinah as-sholah, karena itu merupakan qarinah, dalam artian ada kaitan yang kuat dengan sholat, seperti itu. Wahya al-ibadah al-maliyah ba'dal ibadah al-badaniyah. Nah, az-zakat di sini merupakan ibadah dengan uang setelah mereka melaksanakan ibadah badan, yaitu sholat.
Nah, wa annal qasd minha al-musawah bainal muslimin. Di sini maksud zakat diwajibkan ya untuk para umat Nabi Muhammad SAW untuk menyamai untuk menyamaratakan bainal muslimin untuk orang-orang muslim ya, terutama jadi ketika misalkan ada di sana orang kaya dan orang yang tidak mampu, ketika ada zakat diwajibkan, maka orang yang kaya itu akan membagikan sebagian uangnya yang uang ini adalah juga ada hak di sana untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi istilahnya saling tolong menolong seperti itu. Walidha fa innaha tu'khad minal aghniya, ya, diambil dari yang kaya ya, minal aghniya faturaddu 'alal fuqara. Nah, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun fakir. Thumma yubayyin lahu ma lahum min haqqil insafi wal 'adl ba'da iltizamihim bi ada'iz zakah. Wa hiya alla ya'khudhu az-zakah minal kiram at-tayyibat bal ya'khudh minal wasat li'anna mabnaha 'ala musawah. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika misalkan mereka mengetahui dan melaksanakan tentang zakat tadi, Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk menjelaskan tentang insaf wal adl. Nah, insaf ini persamaan ataupun dan juga keadilan ya, seperti hikmah zakat tadi ya, yaitu berarti intinya di sini tidak mengambil dari yang miskin ya, tidak mengambil zakat orang-orang miskin karena mereka tidak bisa tidak bisa mengeluarkan uang ya, karena kebutuhan mereka saja belum terpenuhi ya, bagaimana mau memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, di sini bahkan dianjurkan untuk mengambil mungkin orang yang menengah dan juga orang kaya. Jadi untuk menyamaratakan, jadi yang kaya akan bagikan kepada yang miskin dan juga yang mampu untuk mengeluarkan zakat juga dapat mengeluarkan kepada orang miskin seperti itu. Nah, wabima anna lis-sa'i sultah yakhsha aw yukhsha an yastaghillaha fi dhulmir ra'iyyah faqad hadzarahu min adh-dhulm li'alla yad'u 'alaihi al-madhlum alladhi tajid da'watahu abwab as-sama' maftuha fataliji hatta tasil ila hukm al-'adl fayantasifu li sahibiha alladhi talaba haqqahu minhu wa huwa mujib da'wata al-mutarrin ya. Nah, di sini juga di dalam hadis jelaskan bahwasanya bagi orang yang memiliki kedudukan ya, kalau sekarang mungkin bapak-bapak menteri seperti itu ya, presiden dan lain sebagainya ya, di politik mungkin kalau sekarang mereka ya yang dituju ataupun yang diingatkan oleh hadis ini, orang-orang yang memiliki jabatan ya, untuk takut kepada az-zulm atau menzolimi orang seperti itu. Yang dikhususkan di sini ar-ra'iyah, yaitu orang-orang yang mereka pimpin ya, untuk mengingatkan mereka agar tidak melakukan suatu kezaliman ya untuk para yang dipimpin itu. Li'alla yad'u 'alaihi al-madlum alladhi tajid da'watahu abwab as-sama' maftuha fatalij hatta tasil ila hukm al-'adl fayantasifu li sahibihi alladhi talaba haqqahu minhu wa huwa mujib da'wata al-mutarrin. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan ya harus memberikan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak menzolimi siapapun ya, karena kita ketahui ya banat, ketika orang yang dizolimi itu berdoa, maka tidak akan ada yang menghalangi doanya, meskipun dia di dunia akan sampai langsung kepada Allah tanpa ada perantara, langsung sampai ya tholibat. Makanya ketika misalkan kalian terzolimi ya, na'udzubillah, ada yang menzolimi kalian misalkan, itu
benar-benar waktu yang mustajab untuk kalian berdoa. Namun di sini doa yang paling baik ya adalah mendoakan bagaimana orang yang menzolimi kita itu dapat diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dapat dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bukan malah kita menggunakan waktu yang mustajab ini untuk mendoakan yang tidak baik ya. Kita sebagai orang muslim tidak harus ada di hati kita rasa dendam. Tidak ya banat. Kita harus menggunakan waktu yang mustajab itu untuk mendoakan orang-orang yang sakit, misalkan ada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah untuk mendapatkan hidayah, seperti itu ya banat ya. Insyaallah banati sholihat. Sahih? Naam. Di sini al-ahkam al-ma'khudhah min al-hadis. Jadi kayak faidah kayak gitu ya. Yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaka satati qauman ahla kitabin wa huwa tuti'a wa tamhid lil wasiyah bistijma'i himmatahu fi da'watihim fa inna ahla kitab ladaihim ilm wa la yukhatibun kama yukhatib juhal al-musyrikin. Nah, di sini ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke ahli kitab ya, maka di sini jadi dianjurkan untuk memperlambat penjelasannya ya. Di sini bati'ah ini intinya ya. Bati ataupun didusari ya, memperlambat dan juga memperhalus bagaimana caranya menyampaikan ketika dakwah, dan juga memberikan wasiah untuk meningkatkan himmah mereka ataupun semangat mereka dalam berdakwah ya. Nah, karena kenapa ya banat? Ahlu kitab di sini memiliki ilmu ya, yang kita ketahui yaitu Yahud. Mereka memiliki ilmu, ladaihim ilm. Nah, jadi wala yukhatibun kama yukhatib al-juhal al-musyrikin. Jadi tidak seharusnya Mu'adz bin Jabal di sini mengajarkan mereka dengan cara yang sama untuk mengajarkan orang-orang yang bodoh di kalangan musyrikin. Beda ya cara menyampaikan ilmu kepada orang yang sudah tahu dan juga orang yang benar-benar belum tahu sama sekali. Makanya di sini ada tata cara yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesuksesan dakwah Mu'adz bin Jabal di Yaman. Yang kedua, al-isti'dad bil hujjaj wal ilm li mujadalati a'da ad-din wa radda syubhahum al-batilah. Nah, di sini nomor 2, Masya Allah penting banget ya untuk kita juga mempersiapkan diri mendatangkan hujah ataupun dalil-dalil dan ilmu-ilmu yang luas untuk al-mujadalah, untuk tahu jidal ya, namanya jidal itu kayak diskusi lah, seperti itu intinya, dengan musuh-musuh Islam ya. Waradda syubhahum al-batilah, dan juga kita dapat mengalahkan mereka, menyadarkan mereka apa-apa yang mereka lakukan itu salah, seperti itu, batil ya, tidak benar, seperti itu. Makanya ya banat, ketika kita tahu ilmu sendiri, selain kita itu mungkin melaksanakan dan mengaplikasikan dalam sehari-hari, kita dapat juga menyuruh keluarga kita terdekat dan berdakwah kepada orang-orang setempat. Kita juga dapat menjawab ketika ada orang kafir misalkan, ataupun orang Katolik ya mungkin yang ada di sekitar kita, misalkan menyalahkan kita dalam suatu hal ataupun menanyakan sesuatu hal tentang agama kita, maka kita dengan ilmu ini dapat menjawab mereka dengan baik, seperti itu. Namun ketika misalkan kita lemah dalam ilmu agama, apakah kita bisa ya untuk sekedar menjawab pertanyaan mereka? Mungkin kita akan mendapatkan kesulitan ya untuk menjawab itu sendiri, dan kita akan kalah ya, karena mereka sebenarnya orang-orang Yahud atau orang-orang yang Kristen itu lebih giat belajarnya ya mungkin dari kita tentang Injil, tentang dan lain sebagainya. Makanya
Bahkan ustazah pernah ya, teman ustazah itu pernah lihat ketika di KRL, di kereta lah intinya, di mana di Jakarta. Jadi yang ada di dalam itu ada orang-orang muslimah ya, orang-orang yang memiliki lihyah ataupun jenggot, dia seperti orang-orang yang memiliki ilmu lah dari kalangan orang muslim gitu. Namun mereka semua memegang HP ya, thoribat auzubillah ya. Semua ya, kita sekarang mungkin tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman kita adalah zaman HP ya. Namun kita harus dapat ini ya banat, mengatur waktu lah, jangan sampai ketika misalkan azan berkumandang misalkan kita tetap asik-asik bersama HP kita. Paling tidak ya, kalau kita misalkan memang dituntut harus memegang HP, itu harus dapat di planning lah, di jadwal seperti itu. Kalau misalkan udah azan ya udah taruh dulu HP, sholat dulu. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita demi barang kecil yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Nauzubillah min dzalika. Ya, jadi lanjut cerita. Jadi ketika teman ustazah itu hendak ke Jakarta ya, naik kereta listrik itulah, dia menemukan orang-orang yang berhijab, yang bercadar itu memegang HP semuanya. Tidak ada yang dari mereka itu misalkan tidur ataupun apalah ya. Janganlah jauh-jauh ada yang baca buku, gak ada. Mereka semua megang HP. Nah, tetapi di sana ada kejanggalan. Laki-laki yang nggak tahu itu Islam apa gimana katanya, cuman dia yang megang buku, membaca buku. Nah, dia curiga ataupun dia pengen tahu gitu ya, apa sih yang dipegang seperti itu, karena tebel banget ya Banat. Nah, ketika mau hendak keluar kan mungkin dekat pintu ya, orang laki-laki itu duduk, dilihatlah kitab apa itu. Ternyata itu kitab Alkitab. Tahu ya Alkitab, Injil. Nah, dengan ini teman ustazah itu langsung, ya Allah, mereka musuh-musuh Islam dengan giat belajar dimanapun mereka berada. Sedangkan kita orang-orang Islam yang diincar, kita lemah. Kita termakan dengan alat-alat yang modern sekarang yang mereka buat seperti itu. Jadi kita sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat dan mereka menyiapkan ilmu-ilmu untuk menghancurkan Islam. Nauzubillah min dzalika. Karena kita ketahui bahwa iya memang Injil itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah. Namun pada zaman sekarang ini Injil itu banyak yang diubah dan bahkan didatangkan kitab dari mereka sendiri, buatan mereka sendiri. Jadi intinya di dalam tuh tidak seperti syariah yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar menggunakan waktu luang untuk belajar dengan fokus. Ya, mungkin kalian hanya dari 24 jam itu cuma ada 5 jam untuk benar-benar fokus. Itu pun kalau kalian fokus belajar ya. Sama ustazah sekarang ini juga mungkin lagi chat-chatan sama orang ya. Tapi enggak sih, ustazah percaya sama kalian. Kalian itu orang-orang yang mumtazah. Masya Allah, kelas 11 BMADI ini ustazah bangga sama kalian. Orang-orang yang mujtahidat. Maka ustazah harap untuk fokus terus ya Banat, meluangkan untuk masa depan kalian ya. Umur kalian misalkan anggaplah 60. Belajar itu hanya beberapa tahun. Nah, selebihnya kalian akan merasakan indahnya ilmu itu sendiri insyaallah. Jadi waktu belajar ya belajar, fokus ya fokus, dan waktunya bermain silahkan seperti itu. Yang penting jangan semuanya digunakan untuk bermain. Nah, lanjut yang ketiga ya Banat, fokus ya. Ta'allum wa ta'lim husnud da'wah ila Allah Ta'ala litakun da'wah bil hikmah. Nah, di sini mengajar itu seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal dan juga kita ya insyaallah, itu adalah sebaik-baik dakwah ya, sebaik-baik dakwah husnud dakwah ilallah ya, litakun dakwah bil hikmah ya. Jadi dakwahnya itu penuh hikmah, misalkan berkah seperti itu ya. Nomor 4, ad-da'wah ilallah ta'ala takunu bil aham fal aham ya. Jadi dakwah itu yang baik
dakwah kepada Allah itu berurut seperti itu. Ada yang penting dan ada yang juga lebih penting untuk disampaikan. Jadi jangan sampai kelewat ya. Misalkan seperti tadi ya, kalau misalkan Rasulullah SAW belum menyampaikan dengan baik kepada Mu'adz, maka mungkin Mu'adz akan menyuruh mereka sholat dulu. Yang penting sholat dulu gitu kan, syahadat yang terakhir. Bukan, jadi syahadat dulu baru sholat, seperti itu. Nah, nomor 5, anna aham syai' wa tauhid. Jadi yang terpenting ya, yang terpenting dari yang penting-penting itu adalah tauhid, yaitu asyhadatan. Ya. لأنه الأساس الذي لا تصح العبادة بدونه وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولا إلى التوحيد والإيمان. Jadi kenapa tauhid ini didahului dari yang lain? Karena ini merupakan asas ya, ataupun pondasi yang ketika misalkan tanpa tauhid ini ibadah-ibadah yang lain tidak akan sah ya, bahkan sia-sia. Nah, wahada al-murad min taqdimid da'wah. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW mengajarkan Mu'adz untuk mengedepankan dakwah awalan atau tauhid dan iman dulu daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang nomor 6, anna sholawat al-khams ta'ti fil martabah ats-tsaniyah li'annaha umududdin. Nah, di sini sholawat al-khamsah ya, itu nomor 2 ya, martabah ats-tsaniyah. Kenapa? Karena itu merupakan tiang-tiang agama. Nah, kita bayangkan ketika misalkan rumah ya intinya. Nah, itu yang dibangun dulu apa ya, Banat? Apakah gedung dulu? Enggak kan? Jadi pondasi dulu. Setelah pondasi apa? Tiang-tiang. Coba kalian lihat ketika misalkan ada yang bangun rumah ataupun bangun apartemen atau bangun apa ya, pasti itu pondasi dulu dikuatkan. Itu pondasi lebih lama biasanya karena butuh semen dan lain sebagainya dengan teliti. Karena ketika misalkan pondasi nggak kuat, maka bangunan ini nggak akan lemah seperti itu. Nah, setelah itu tiang-tiangnya. Nah, di sini ketika tauhid iman ya terlebih dahulu, setelah itu apa? Umududdin, yaitu tiang-tiang agama, itu sholat, nomor 2. Nah, nomor 7, anna zakah ta'ti fid darajah ats-tsalitsah. Nah, zakat itu nomor 3 katanya. Walam yadhkurun nabi sallallahu alaihi wasallam minal arkan illa thalathah ma'a annahu ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ba'da faradhas shaum wal hajj. Wa fi hadha nuqtah أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا، فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية. هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام 5 لا يتم إلا بها كلها. Nah, di sini zakat itu yang nomor 3 kan, dan Rasulullah SAW tidak menyampaikan lam yadhkurun nabi min al-arkan illa thalathah. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu menyampaikan 3 saja, padahal waktu itu ketika Mu'adz dikirim itu baru saja Rasulullah mendapatkan wahyu di surah Baro'ah yang berbunyi wa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Fakhallu sabilahum ini itu diwajibkan bagi mereka untuk puasa dan juga haji ya. Nah, di sini Rasulullah cuman menyampaikan 3. Jadi intinya di sini dalam berdakwah itu harus pelan-pelan, halus tapi pasti. Jadi ada cara-caranya. Dan di sini Rasulullah mengedepankan 3 dulu, tidak melanjutkan kepada saum dan juga haji. Itu di kesempatan yang selanjutnya. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang apa tadi? Tauhid dulu, sholat, terus zakat. Ketika mereka misalkan sudah dapat menerima dengan baik dan melaksanakan dengan baik, maka insya Allah Rasulullah SAW akan menyuruh Mu'adz untuk menambah kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, di sini dan di sini ya dijelaskan bahwa para ulama berpendapat dan mereka setuju ya bahwa arkan Islam itu rukun Islam, maksudnya itu ada 5 dan tidak la yatimmu illa biha kullaha. Jadi
tidak sempurna orang-orang yang melakukan rukun-rukun itu kecuali yang 5 ini harus dilaksanakan seperti itu. Apa yang pertama ya banat? Asyhadatan. Yang kedua as-shalat, terus az-zakat, terus saum, dan terakhir itu haji ya. Nah, nomor 8 annahu la yantaqil min da'wah ila ukhra hatta yuta' fil ula. Nah, di sini ya intinya tidak pindah atau tidak dijelaskan tentang dakwah selanjutnya ketika yang pertama belum ditaati, seperti yang tadi ya, syahadatan dulu baru setelah itu diterima sholat ya. Itu harus kita perhatikan juga, jangan cuma menyampaikan namun tidak ada yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang nomor 9, anna zakah musawah li'annaha tu'khad minal agniya li tu'til fuqara. Nah, di sini zakat itu hikmahnya al-musawah ya, ataupun menyamaratakan antara mereka, karena zakat ini diambil dari yang kaya ke yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tidak ada istilahnya orang yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin kalau dulu itu. Jadi harus disamaratakan, karena hak-hak orang miskin itu ada ataupun harta-harta orang miskin sebenarnya ada di sebagian harta-harta orang kaya. Nah, nomor 10 annahu la yahil al-lisa'i an ya'khudh min al-jayyid al-'ali bal ya'khudh al-wasat illa idza samaha bidzalik rabbul mal bila haya wala ikrah fal haq wa qad badzalahu. Nah, jadi di sini mengambil zakat itu tadi untuk menyamaratakan dari orang kaya ke miskin. Jadi kalau misalkan illa idza sama bidzalik rabbul mal bila haya wala ikrah. Jadi mengambilnya dan memaksanya kepada orang yang kaya itu untuk dibagikan ke orang miskin. Intinya seperti itu ya. Nah, nomor 11 an yakhsha as-sa'i min dulmin nas fa inna dulmahum sabab fi du'aihim alaihi alladhi la yarudduhu Allah ta'ala li'annahu talaba al-'adl wal hukm wallahu a'dal 'adilin wa ahkamal hakimin wa fil hadith dalilun ala fadaha ad-dulm. Ya, jadi Rasulullah SAW mengingatkan untuk takut ya, orang-orang yang menzolimi orang lain itu harus takut. Karena kenapa? Doa orang yang terzolimi itu langsung ke langit ya, sampai ke langit dan akan dikabulkan insyaallah ta'ala, karena mereka itu meminta keadilan, dihukumi, meminta keadilan kepada Allah. Jadi Allah akan mengadili ya, karena Allah di sini a'dalal adilin, paling adil ya dari semua hambanya. Pasti Allah langsung mengadili seperti itu, dan juga ahkamul hakimin seperti itu. Jadi hati-hati untuk tidak menzalimi orang lain ya banat. Takutnya ya kalau kita lah insya Allah mendoakan yang baik-baik ya, tapi nggak tahu orang lain seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dan di sini nomor 12 masyru'iyah ba'atsal imam as-su'ah al-jibbi li jabiz zakah wa anna dhimmah tabra' bidaf'iha lil imam au sa'atihi. Nah, di sini juga masyru'iyah ba'atsal iman dianjurkan ya, masyru'iyah di sini untuk untuk mengirimkan orang yang ke Yaman itu al-imam ya, itu sebagai imam ya, untuk mewajibkan zakat, untuk mengumpulkan. Jadi setelah Mu'adz bin Jabal itu menyampaikan, maka Mu'adz bin Jabal itu ada tugas untuk mengambil zakat-zakat itu dari orang-orang kaya itu ya banat. Wa anna dhimma tabra' bidaf'iha lil imam. Maka itu adalah kewajiban yang harus
diemban oleh imam setelah menyampaikan kewajiban zakat, seperti itu. Nah, nomor 13, fil iqtisar ala shalawatil khams dalilun ala adami wujubil witr. Nah, di sini disampaikan bahwa yang wajib tadi 5 sholawat al-khamsah kan ya, 5 waktu sholat. Jadi di sini nggak ada dalil bahwa witir itu wujub, katanya seperti itu. Namun kita sebagai orang-orang yang Masya Allah dipilih oleh Allah ya, memiliki ilmu syariat, maka sempatkan untuk sholat witir. Tapi di sini sholat witir itu tidak wajib ya banat ya. Namun Rasulullah SAW melakukan witir itu bahkan ketika capek di malam hari, takutnya nggak bangun, Rasulullah itu sholat sebelum tidur. Itu karena fadilah ataupun kemuliaan sholat witir, meskipun tidak diwajibkan dalam arkan dalam arkan Islam ya. Nomor 14 di sini, jawazu surfuz zakah li sunfi wahid minal asnafits tsamaniyah. Jadi boleh-boleh saja untuk membayar zakat surfuz zakah li sinfin wahid. Jadi di situ di dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang yang disebutkan untuk wajib dibayarkan zakat kepada mereka semua, orang fakir miskin, orang musafir dan lain sebagainya. Nah, di situ kita boleh untuk memilih salah satu dari mereka ya, tidak memberikan kepada mereka semua. Nah, nomor 15, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala fuqaraihim istadalla bihi ala adami jawaz naql zakah min al-balad ila akhar wa sahih jawaz naqliha la siyama ma'al maslahah bi an yakun lahu aqaribul fuqara fi ghairi baladil mal aw i'anah ala jihad aw ilm. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'ath ummaluhu ala sadaqah fayatuna biha al-Madinah liyufarriquha fiha wa huwa ihda ar-riwayat anil Imam Ahmad wal masyhur min madhhabil qaul awal. Nah, di sini dijelaskan bahwa alal fuqara ya, untuk diberikan zakat itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini dalil bahwa kita itu tidak boleh untuk, katanya ya di sini, jadi kita intinya tidak boleh membagikan atau mengirimkan zakat itu ke luar negara. Itu tidak boleh di sini katanya. Namun yang benar, as-sahih di sini yang benar itu boleh. Apalagi di sana ada maslahah ya, karena misalkan saya ingin memberikan zakat kepada keluarga saya, akorib, keluarga saya yang ada di Amerika misalkan, atau yang ada di Sudan dan lain sebagainya. Nah, atau mereka ingin membantu orang-orang yang berjihad, misalkan dikirim ke Palestina, ataupun orang-orang yang menuntut ilmu di Mesir dan lain sebagainya ya. Bahkan Nabi ya ba'ath ummaluna, karena Rasulullah dulu mengirim petugas-petugas untuk membagikan zakat di Madinah ya, mungkin ketika Rasulullah di Mekah waktu itu. Nah, yang terakhir di sini 16, wa mimma yad'uful qaul bi adami naqliha anna ayanil ashkhas al-mukhatibina fi qawaid asy-syar' al-kulliyah la tu'tabar faqad waradat mukhatabatahum bis-shalah wa la yakhtas biha al-hukm qat'an. Jadi di sini dhaif ya yang mengatakan bahwa zakat itu tidak bisa dibagikan kepada di luar negara ya, karena orang-orang yang Rasulullah SAW khususkan ya di dalam hadis itu umum ya, umum seperti halnya sholat seperti itu. Apakah itu wajib untuk orang-orang yang di dekat atau di sekeliling Rasulullah? Tidak. Ataupun apakah itu dikhususkan orang-orang Yaman? Tidak ya, seperti sholat dan haji dan lain sebagainya. Jadi zakat juga seperti itu. Jadi boleh-boleh saja untuk mengirimkan zakat-zakat ini keluar Yaman dan lain sebagainya ya. Barakallahu fina jami'an ya banat. La'allallah yaj'al hadhil ulum nafi'ah lana wa liyarfa minna al-jahl. Dan insyaallah kita akan lanjut di hadis yang setelahnya di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Dan bagi siapa yang belum paham langsung ditanyakan ya banat ya. Barakallahu fikum ya banat. As-solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.